semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai pengertian dan operasi pada suku banyak atau polinomial. Sebelum masuk ke materi, untuk video kali ini, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah menonton video ini, kalian akan dapat memahami unsur-unsur polinomial atau suku banyak, dan kalian juga akan dapat menganalisis hasil operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Kalian sudah tidak sabar? Yuk, langsung saja kita mulai. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, pengertian suku banyak. Di dalam pengertian suku banyak, nanti kita akan bahas mengenai derajat, koefisien, dan konstanta. Dan yang kedua, yaitu operasi suku banyak. Dan yang akan kita bahas pada operasi suku banyak ini yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita langsung saja yuk bahas satu persatu dua materi tersebut. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari suku banyak. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih suku itu. Di sini dalam pelajaran matematika, suku adalah bentuk-bentuk aljabar yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Suku ini dia juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu suku tunggal atau sering disebut monomial. Suku tunggal ini adalah bentuk aljabar yang mengandung hanya satu suku. Contohnya, 2P pangkat 2, 5X, dan yang kedua yaitu suku 2 atau binomial. Suku 2 tersebut yaitu bentuk aljabar yang mengandung dua suku. Contohnya, 5X dikurang 3 dan 2P pangkat 2 dikurangi 7P. Dan yang terakhir yaitu suku banyak atau polinomial, di mana suku banyak tersebut adalah bentuk aljabar yang mengandung lebih dari dua suku. Ingat sekali lagi, suku banyak yaitu bentuk aljabar yang mengandung lebih dari dua suku. Contohnya, 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 5. Lanjut, bentuk suku banyak dengan variabel X adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa perhatikan suku banyak AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai A0. Nah, di sini untuk N yang ini dia disebut derajat suku banyak. Maka jika nanti ada soal, misalkan kalian diminta untuk menentukan derajat dari suku banyak, nah kalian lihat pangkat yang tertinggi. Lanjut, koefisien. Koefisien itu adalah yang di depan variabel. Variabel itu adalah X. X ini variabel. Nah, angka yang ada di depan variabel itulah yang dinamakan koefisien. Dan untuk yang terakhir atau yang tidak ada variabelnya, itu dia disebut dengan konstanta. Bagaimana untuk pengertian suku banyak atau polinomial? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu 6X pangkat 5 dikurang X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 15. Yang pertama,
kalian diminta untuk menentukan derajat pada suku Banya tersebut. Karena di sini pangkat yang tertinggi adalah 5, maka derajat pada suku tersebut adalah 5. Lanjut, yang kedua yaitu koefisien. Jadi, jika kalian diminta untuk menentukan koefisien, maka kalian tulis koefisiennya saja, tanpa variabel. Maka untuk koefisien dari soal tersebut, yaitu 6, min 1, 3, 9. Dan yang terakhir, kalian tentukanlah konstanta dari suku Banya tersebut. Konstanta itu adalah nilai yang tidak ada variabel x-nya. Maka di sini dari soal konstantanya adalah 15. Dari contoh soal, untuk menentukan derajat, koefisien, dan konstanta, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis pada bagian komentar. Dan jika tidak, yuk kita lanjut saja masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu operasi suku Banya. Yang pertama-tama pada operasi suku Banya yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan suku Banya. Penjumlahan dan pengurangan suku Banya tersebut kita dapat selesaikan dengan cara menjumlah atau mengurang antar koefisien pada suku sejenis. Agar kalian tidak bingung, yuk kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, sekarang kalian perhatikan 8x ditambah 3x. Nah, ini dia sukunya sudah sejenis, sama-sama bervariabel x. Maka kita tinggal tambahkan saja koefisiennya. 8 ditambah 3 dia menjadi 11. Maka hasil penjumlahan dari 8x ditambah 3x sama dengan 11x. Lanjut contoh soal yang kedua. Nah, di sini dia sukunya sudah sejenis, sama-sama xy pangkat 2. Jadi sekarang kita tinggal kurangkan saja. 5 dikurang min 2 berarti dia 5 ditambah 2 menjadi 7. Maka hasil dari contoh soal yang kedua yaitu 7xy pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Di sini pembahasannya kalian bisa langsung saja kurangkan koefisien pada suku yang sejenis. Nah, untuk di sini ada 6x pangkat 3, sedangkan yang di sini dia tidak ada x pangkat 3. Otomatis dia 0. Maka 6 ditambah 0 dia hasilnya 6. Berarti 6x pangkat 3. Lanjut, min 8x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 berarti dia hasilnya 2x pangkat 2. Di sini 7x ditambah 11x hasilnya 18x. 10 ditambah min 13 itu dia hasilnya min 3. Boleh kalian langsungkan saja jumlahkan atau kalian bisa juga menggunakan cara bersusun. Kalian tulis terlebih dahulu 6x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Nah, untuk yang kedua, suku Banya yang kedua, kalian tulis sesuaikan dengan suku sejenisnya. Karena di sini dia dimulai dari 10x pangkat 2, maka dia letaknya di bawah min 8x pangkat 2. Di sini 10x pangkat 2 ditambah 11x dikurang 13. Ini kalian jumlahkan. Ini karena dia tidak ada temannya, x pangkat 3, maka ditetap 6x pangkat 3. Min 8 ditambah 10, berarti dia plus 2x pangkat 2.
7x ditambah 11x ditambah 18x, 10 ditambah dikurang min 10 ditambah min 13 itu hasilnya min 3. Nah, lihat hasilnya. Hasilnya akan sama saja. Jadi kalian bebas, boleh kalian jumlahkan langsung atau kalian boleh gunakan cara bersusun. Bagaimana untuk ketiga contoh soal tersebut? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita langsung saja ke operasi suku banyak yang selanjutnya, yaitu perkalian suku banyak. Nah, di sini perhatikan, di sini saya akan langsung saja berikan contoh. 5x ditambah 3 dikali 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1. Nah, di sini juga ada dua cara yang boleh kalian lakukan. Jadi di sini saya akan bahas kedua cara tersebut, yaitu yang pertama dengan cara kalian kalikan silang. 5x dikalikan 2x pangkat 2 itu hasilnya 10x pangkat 3. 5x dikali min 5x itu hasilnya min 25x pangkat 2. 5x dikali 1 itu hasilnya plus 5x. 3 dikali 2x pangkat 2 hasilnya plus 6x pangkat 2. 3 dikali min 5x itu dia hasilnya min 15x. 3 dikali 1 itu hasilnya plus 3. Nah, jadi di sini kalian bisa kurangkan atau jumlahkan sesuai dengan suku sejenisnya. X pangkat 3. Kalian lihat apakah ada X pangkat 3 lagi atau tidak. Jika tidak ada, maka ini dia tetap 10x pangkat 3. Min 25x pangkat 2. Nah, di sini ada 6x pangkat 2. Maka min 25x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 itu dia hasilnya min 19x pangkat 2. Di sini 5x, di sini ada min 15x. Maka 5 dikurang 15x itu hasilnya min 10x. Nah, untuk 3 ini dia tidak ada temannya, maka dia tetap 3. Jadi hasil dari perkalian contoh yang pertama yaitu 10x pangkat 3 dikurang 19x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 3. Ini adalah cara perkalian silang. Untuk cara yang kedua yaitu cara susun. Untuk cara susun, nah di sini kalian perhatikan pangkat yang tertinggi adalah 2. Jadi kalian tuliskan koefisiennya saja. Ingat, kalian hanya tulis koefisiennya saja. Untuk sukunya kalian abaikan saja terlebih dahulu. Jadi di sini x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Jadi di sini kalian tinggal tulis koefisiennya saja terlebih dahulu. Jadi di sini kalian hanya tulis koefisiennya saja. Di sini kalian tulis 2 min 5 1, di sini 5, di sini 3. Nah, kalian kali. Ini perkalian susun ini kalian sudah dapatkan pada jenjang SD. Ini perkalian biasa. Kalian boleh dari depan ataupun dari belakang. Untuk lebih mempermudah, saya akan bahas perkaliannya dari belakang. 1 kali 3, 3. Min 5 kali 3, min 15. 2 kali 3, 6. 1 kali 5, 5. Min 5 kali 5, min 25. 2 kali 5, 10. Nah, ini kalian tinggal jumlahkan saja. Dia turun ada temannya menjadi 3. Min 15 ditambah 5 itu hasilnya min 10.
6 ditambah min 25 hasilnya min 19. Di sini kita umpamakan 0, maka 0 ditambah 10 itu hasilnya 10. Nah, di sini hasilnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya itu cara di sini ada 4. Kita tulis di sini hasilnya 10x pangkat 3 dikurang 19x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 3. Bagaimana untuk contoh soal yang nomor 1? Apakah kalian masih bingung dari kedua cara tersebut? Jika masih bingung, yuk kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2 yaitu perkalian dari x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 1 dikali 3x pangkat 2 dikurang 5. Nah, di sini saya akan langsung saja bahas menggunakan cara bersusun. Kalian tulis terlebih dahulu pangkat tertinggi yaitu 3. Jadi kita tulis dari x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Ingat, yang kita tulis ini dia harus berurutan. Kita tulis di sini x pangkat 3 ini dia koefisiennya 1, x pangkat 2, lihat pada soal apakah ada x pangkat 2. Jika tidak ada, maka kita tulis di sini 0, x pangkat 1-nya itu dia min 2, x pangkat 0 atau konstantanya yaitu min 1. Untuk yang ini, kita tulis dari x pangkat 2. Karena x pangkat 3-nya tidak ada, kita langsung saja tulis di sini 3. Untuk x pangkat 1, apakah ada x pangkat 1? Tidak ada, maka di sini kita tulis koefisiennya 0, x pangkat 0 itu adalah min 5. Ini kita kalikan seperti biasa. Kita kalikan min 1 kali min 5 itu hasilnya 5. Min 2 kali min 5 itu hasilnya 10. 0 dikali min 5 itu hasilnya 0. 1 kali min 5 min 5. Lanjutkan sekarang min 1 dikalikan 0, 0, min 2 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0. Lanjut min 1 dikalikan 3, min 3, min 2 dikalikan 3, min 6, 0 kali 3, 0, 1 kali 3, 3. Jadi ini kita jumlahkan, ini menjadi 5, 10, min 3, min 11, 0, 3. Nah, di sini kalian lihat berapa ada hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kalian mulai dari x pangkat 5. 3x pangkat 5. Dan di sini perhatikan ada angka 0. Maka untuk x pangkat 4-nya kita tidak usah tulis. Atau kalian boleh saja tulis misalkan 0 dikali x pangkat 4 dikurang 11x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5. Nah, di sini perhatikan karena dia 0, maka hasilnya itu adalah 3x pangkat 5 dikurang 11x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5. Inilah hasil dari perkalian contoh soal yang kedua. Lebih mudah menggunakan cara susun atau cara perkalian pelangi. Jadi nanti jika ada soal, kalian boleh pilih salah satu saja antara cara perkalian pelangi ataupun perkalian susun. Demikian pembahasan mengenai pengertian dan operasi pada suku banyak atau polinomial. Saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu mengenai kesamaan suku banyak dan nilai suku banyak. Bye-bye.